Kamu bilang Tuhan kejam, Tuhan ngawur, Tuhan gak bertanggung jawab. Gak ada orang yang tahu kalau kamu sedang maki-maki Tuhan selama 3 tahun ini. Saya gak mau konseling panjang-panjang, cuma 5 menit. Saya bilang mau bertobat tidak? Kalau tidak, lebih baik saya doakan, lebih baik kamu mati hari ini. Dia lebih gagal lagi. Nah, daripada hidup kayak zombie begitu, lebih baik mati. Saya tanya, kamu jawab anak-anak, lebih senang lihat mamamu hidup tapi seperti ini, atau lebih senang lihat kuburannya? Jawab supaya mamamu dengar. Yang nomor 3 yang jawab. Kaget orang ini. Kamu egois. Kamu gak lihat 3 orang ini yang masih perlu kamu. Untuk apa kamu ngurung diri sendiri? Saudara, setan itu jangan dimanja-manja. Katakan amin. Tadi malam saya ketemu satu orang gak stres. Wah, saya marah pada dia. Ada suaminya, saya bilang, tanya suamimu, kalau begini lebih baik kamu mati daripada kamu hidup. Ya, saya rasa terbakar. Ya, saya begini. Antepin, saya bilang. Begitu saya terbakar ngomong, setan, buktinya aku gak terbakar sampai masih hidup. Ngerti gak cara-cara kita ngadepin orang-orang seperti itu? Cuma dibodohi oleh iblis. Kita harus sentakkan mereka supaya mereka sadar. Nah, kuncinya cuma satu. Orang-orang itu adalah orang pelit. Di mana pelitnya? Karena dia mengasihi dirinya sendiri. Saudara tahu kata dalam bahasa Inggris self pity, menyayangi diri sendiri. Tiap hari berkata, aduh aku orang malang, aku orang celaka, aku ini miskin, aku ini jelek, aku ini begini. Sudah, kalau ketemu orang gitu itu doakan, suruh milih mati atau hidup, gitu aja sudah. Coba ngerepotin orang lain. Itu orang pelit. Karena semua hanya untuk dirinya sendiri. Dalam kitab Amsal 30 ada ayat berbunyi, seperti lintah, untukku dan untukku, selalu untuk aku, untuk aku, untuk aku. Dan itulah roh yang mengerikan sekali. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran ini, maka dunia sudah lama mengenal kasih Yesus. Amin. Kasih yang tanpa batas itu sudah lama. Kita dininabobokan oleh semua aktivitas kegerejaan yang sesungguhnya membuat dunia tidak bisa mengenal dia. Mari kita kembali ke Yohanes 13. Saya lanjutkan ayat 32. Jikalau Tuhan dipermuliakan di dalam dia, Tuhan akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Roh Kudus jamah kami untuk kami mengerti firman ini. Saudara, ayat 33 ini manis sekali. Saya akan baca pelan-pelan. Jikalau Bapa di surga dipermuliakan di dalam Yesus, maka Bapa akan mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya. Dan perhatikan kalimat terakhir 33. Bapa dengan segera mempermuliakan Yesus. Saudara, firman ini dahsyat sekali. Maaf, jangan marah kalau saudara belum tahu. Setelah tahu hari ini harus berubah. Ketika gereja-gereja karismatik tahun 80-an akhir awal 90-an, entah dari mana doktrin itu, saya coba cari sampai hari ini belum ketemu. Ketika ke 80-an awal 90-an, gereja-gereja karismatik mulai punya doktrin yang aneh. Saudara, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Nah, itu gak ada ayatnya. Tapi kenapa kita lakukan? Betapa rendah kalau kemuliaan Tuhan itu cuma tepuk tangan. Berarti sama dengan burung merpati yang terbang, tepuk tangan supaya terbang itu makin tinggi. Wah, kasihan sekali. Mari gereja kita melihat secara jujur. Kapan, apa, di mana, bagaimana Bapa akan mempermuliakan Yesus dengan segera. Setelah Yudas pergi, kemuliaannya itu dinyatakan. Apa itu kemuliaannya? Di dalam dirinya
Papa akan mempermuliakan Yesus. Wah, itu luar biasa. Gereja ini yang dirindukan oleh semua orang. Saya akan tunjukkan ini. Mengapa kita bisa tahu kalau itu orang Islam, itu orang Hindu, itu orang Buddha, itu orang Sikh, itu orang agama apa? Dari mana kita bisa tahu? Dari apanya? Ayo, nggak apa-apa sebut. Dari apanya tadi? Pakaiannya, atributnya. Semua agama punya atribut, punya tanda-tanda khas, sehingga kita nggak akan bingung. Yang ini pasti Hindu, yang itu pasti Buddha, yang ini pasti Muslim, ini pasti Sikh. Kita tahu dari pakaiannya, dari atributnya. Maka itu saya katakan tadi, kalau mereka tahu kita Kristen karena kalung salibnya, kalau mereka tahu kita Kristen karena kita suka sembahyang kalau makan, celaka. Lalu apa yang mereka harus tahu? Karena Tuhan tidak pernah memberi atribut buat kita. Tidak ada. Lalu apa atribut atau pakaian yang bisa buat mereka tahu bahwa kita ini adalah milik Yesus Tuhan kita? Kita harus mengerti rahasia ini sebagai gereja. Dan tadi kita sudah baca di ayat 35. Kalau kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu kita ini murid Yesus. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita kalungan salib, tidak. Mari kita cari kata kemuliaan ini. Karena ayat 32 ini luar biasa. Bapa dengan segera ingin memuliakan Tuhan Yesus. Siapa masih ingat Roma 3:23? Yang sudah lupa boleh buka Alkitab. Yang tidak, coba surah ini. Roma 3:23. Firman berbunyi demikian. Sebab semua kita telah jatuh dalam dosa dan ada apa? Kehilangan apanya Tuhan? Kemuliaan Tuhan. Bukan Allah. Allah bukan Tuhan kita. Itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan kepada yang punya Tuhan. Hargai dan hormati mereka. Saudara, renungkan ini. Semua agama di dunia itu pasti punya kitab suci, iya atau tidak? Saya tanya kepada saudara, apa menandakan apa kitab suci tiap agama itu? Menandakan apa? Itu apanya? Ayo, kitab suci masing-masing agama itu sebagai apa? Firman-Nya Tuhan. Oke, dengarkan. Walaupun tidak semua kita pernah meneliti atau membaca kitab-kitab suci agama lain, tapi paling tidak kita tahu firman masing-masing itu. Nah, secara sepintas jawab pertanyaan saya. Setelah kita tahu firman Tuhan dari masing-masing agama, kalau begitu firman Tuhan itu sama atau tidak? Jawab, nggak usah ragu-ragu. Tuhan itu sama atau tidak? Tidak, betul sekali. Kenapa Tuhan tidak sama? Karena masing-masing Tuhan punya firman berbeda-beda. Firman Yahweh berbunyi, aku benci perceraian. Tapi firman Allah berbunyi, kalau kamu sanggup pria, bisa nikah lebih dari satu. Beda tidak? Firman Tuhan Yesus berbunyi, kasihilah musuhmu dan berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tapi Allah berfirman, balas dan bunuh. Beda tidak? Wisnu berfirman, manusia itu dibagi dengan kasta-kasta. Tapi Yahweh berfirman, semua manusia itu sama berharga di hadapannya. Wisnu berfirman, kalau ada suami meninggal dan dibakar, lalu istri yang masih hidup harus lompat ke api. Itu firmannya Wisnu. Masing-masing punya firman. Buddha berfirman, berbuatlah baik. Tapi Yesus berfirman, kasihilah musuh. Berbuat baik dengan kasih itu beda jauh. Saudara, kita harus mengerti. Lalu kalau orang tanya, kalau menurut Pak Daniel, Allah itu Tuhan atau bukan? Saya jawab, dia Tuhan. Saya nggak ragu-ragu. Tapi Tuhannya orang Islam, bukan Tuhan saya.
Orang Hindu tidak akan mau dipaksa untuk mengakui Yesus adalah Tuhannya, mau tidak?